Oke teman-teman, ini ada berita bagus buat cryptocurrency. Nah, di sini ada Goto. Kalian udah tahu Goto itu apa? Gojek, Tokopedia itu akuisisi saham perusahaan PT Crypto Maxima Coin, KMK. Ini sekitar beberapa hari yang lalu, nggak sampai seminggu yang lalu. Dan ini berita yang sangat bagus sekali, guys. Oke, kalian bisa lihat di sini perusahaan teknologi yang kini berkembang jadi emiten publik, PT Goto, Gojek Tokopedia, dia itu lagi membangunkan atau mengembangkan prospek perusahaan di masa depan. Nah, baru-baru ini tuh Goto tuh mulai mengakuisisi perusahaan-perusahaan kripto yang berkembang di Indonesia, guys. Nah, apa inti dari artikel ini, guys? Oke, intinya itu di Indonesia itu makin banyak orang yang minat kripto. Dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Oke, di seluruh dunia. Dan apa masa depan kripto pada 1-2 tahun ke depan atau mungkin 100 atau mungkin 1000 tahun ke depan, apa itu masa depan, kita jangan bahas jauh-jauh lah, 1-2 tahun ke depan gimana. Jadi menurut gua kripto ini bakal mulai mainstream, guys, ya, mungkin 2 tahun ke depan setelah halving. Dan kita bicara fakta aja lah ya, kita bicara fakta. Aplikasi Gojek yang namanya digital, guys, digitalisasi itu sudah terjadi. Oke, dulu pas gua SMA, Goto tuh nggak ada, Gojek tuh nggak ada, Tokopedia itu nggak ada, belanja online itu nggak ada. Dulu pas gua kasih tahu orang, hey, lu bisa dapat income online, lu bisa dapat belanja online, nggak ada yang percaya, dikirain itu scam. Guess what? Semua orang pakai Gojek, semua orang pakai Tokopedia. Jadi orang itu akan berubah zaman seketika itu orang semuanya udah pakai. Oke. Pas mereka belum pakai, mereka pasti bilang, ah ini bohong, ini bakal nol. Seperti dengan kripto, guys. Orang bilang kripto bakal nol. Gitu. Itu menurut gue lawak gitu, guys, ya. Semuanya udah digitalisasi. Even banking, mobile banking, itu dulu nggak ada. Kalian mau tarik uang tuh harus ke ATM. Sekarang gue hampir nggak pegang fisik uang gitu. Uang tuh hampir nggak pegang fisiknya. Semuanya udah digitalisasi. Dan itulah teknologi, guys, ya. By the way, kalau kalian mau pelajari lebih lanjut, kalian bisa just Google. Semuanya udah ada di situ. Dan juga, gua mau mention sekali lagi, Presiden kita, Jokowi, itu udah katakan, guys, ya, dia udah bilang, kita nggak boleh ketinggalan zaman. Kayak nggak boleh ketinggalan zaman, dia udah ada bahas kripto, blockchain, semua itu kita harus wajib setidaknya pelajari. Open minded, terbuka, nggak boleh tertutup, guys, ya. Kalau kalian terlalu negatif itu ya ketinggalan zaman, intinya gitu aja, ketinggalan zaman. Dan bakal terlambat gitu. Kalau trennya udah naik ya mungkin ya kamu bilang nyesal nyesal, tapi ya tetap aja ada orangnya kayak begitu. Tentu saja Bitcoin sekarang kalau kalian bisa lihat dia lagi turun, guys, ya. Ini kita bahas dulu Bitcoin pada tahun 2017. Oke, kita jangan bahas tahun ini, kita bahas tahun 2017. Itu all time high-nya itu di sekitar 20.000 Desember 17, guys, ya. Dan dia itu turun, guys. Tahun 2017 turun 84%, minus 84% ke Januari 19. Dalam waktu sekitar setahun lebih. Oke, guys, hanya setahun lebih turunnya negatif 84%. Dan ini orang kira Bitcoin bakal ke nol. Nah, itu mentoknya dulu itu turun ke 3.700 seperti kalian bisa lihat di sini. Terus naik gila-gilaan. Oke. Dan ini terjadi kenapa? Karena adanya halving. Oke, sebelum dia naik ke sini itu namanya ada halving. Kalau kalian bisa lihat di sini, setiap 4 tahun itu Bitcoin ada halving. Basically orang kalau mau mining Bitcoin itu rewardnya lebih kecil. Dan Bitcoin menjadi lebih langka. Karena Bitcoin menjadi langka, demand-nya makin banyak, supply-nya makin kecil, itu harganya udah pasti naik. Oke, kalian bisa lihat di sini itu tahun 2017, di tengah 2017 itu terjadi halving. Kalian bisa lihat di sini, mungkin sekitar sini terjadi halving. Gue kasih tanda. Dan kalian bisa lihat Bitcoinnya naik. Nah, tahun 2020, di sekitar Maret 2020 itu terjadi halving selanjutnya. Maret 2020 kalian bisa lihat di sini.
which is di sini itu terjadi halving lagi, dan apa yang terjadi? Dikirain Bitcoin bakal nol, dan malah kenyataannya naik 1000%. Oke. Terus kalian bisa lihat di sini, ini adalah waktu dimana orang berpikir pesimis guys ya. Ini malah waktu yang tepat untuk kita beli. Dan gue itu pernah beli Bitcoin di sini. Oke, gue pertama kali beli Bitcoin di sini guys, di pucuknya guys, di atas banget. Apakah gue nyesal? Gue nggak nyesal. Kalau dia turun ya gue beli lagi gitu. Ngapain cemas gitu kan? Karena gue yakin harganya bakal naik lagi. Dan terus apa yang akan terjadi? Mungkin aja dia bakal turun lagi guys. Di sini dia ada support berikutnya. Kalau dia turun ya, support berikutnya mungkin sekitar 12.000, atau mungkin dia nggak turun sampai 12.000, 15.000 dia udah bangkit lagi. Jadi masih ada kemungkinan dia turun lagi, tapi kalau gua pribadi, gua udah beli sekitar ya 20%, 30%, 50% di sini. Kalau turun lagi nanti sisanya gua beli lagi. Oke, agresif, dollar cost averaging. Karena halving berikutnya itu lumayan lama guys, masih tahun 2024. Mungkin di 2023 itu udah mulai oke. Jadi gua sekarang fokusnya itu cari income. Oke, di sini kita cari income, nabung. Gua mungkin kalau saham gua cuan gua taruh di sini guys nanti ya. Sekedar info aja. Dan kita tunggu aja nanti 2024 gimana gitu kan. Dan secara makro kalian udah bisa lihat perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia aja itu seperti Tokopedia, Gojek itu mulai mengakuisisi perusahaan-perusahaan kripto. Dan dari data, kalian bisa lihat dari data itu nilai transaksi aset kripto udah mencapai 65 triliun. Ini di tahun 2020 doang. Kita belum bahas tahun 2021, 2022. Ini tentu saja akan melebihi dari 100 triliun pas halving guys. Bakal dijamin di atas 100 triliun setelah halving di tahun 2024. Karena Bitcoin ini betul-betul akan menjadi suatu aset yang sangat langka. Oke, sangat-sangat langka yang nggak bisa dimanipulasi oleh siapapun dan nggak bisa dikontrol. Maupun di SEC nggak akan bisa dikontrol. Kalau kalian ke coin market cap ini, Bitcoin makin langka. Karena apa? Karena supply-nya itu makin dikit guys ya, makin dikit, makin susah nyari Bitcoin. Oleh karena itu nanti harganya makin tinggi dan makin tinggi. Oke, jadi itu betul-betul basic ekonomi yang patut kalian pahami. Dan juga udah dikonfirmasi oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Kalau mereka udah terjun, mau nggak mau guys, ke depannya kripto itu bakal udah menjadi transaksi harian gitu. Seperti layaknya kita dulu pakai uang, sekarang kita pakainya pakai QR code, kita transfer pakai Dana, ShopeePay, itu sudah second nature, itu jadi kebiasaan yang akan terjadi di masa depan guys. Itu sudah hal yang mutlak. Oke, jadi nggak mungkin orang itu perkembangan zamannya malah mundur. Kita beli barang itu pakai batu, beli barang pakai emas, itu nggak mungkin. Sekarang pakai digital semuanya guys. Oke, apalagi teknologi blockchain itu lebih efisien di masa depan. Jadi semoga aja berita bagus ini membuat kalian lebih semangat cari cuan dan untuk kalian nabung di Bitcoin guys ya.